Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita sekalian. Salam jumpa lagi dengan renungan firman Tuhan yang semoga semakin menguatkan, semakin memantapkan kehidupan kita, dan semakin berserah di dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan di dalam kita menjalankan aktivitas kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan kita. Tema kita pada saat ini, Tuhan bangkit dan memperhatikan umat-Nya. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita ini ingin menceritakan saat Tuhan Yesus mati dan bangkit. Beberapa murid Tuhan Yesus yang berlatar belakang seorang nelayan, mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Mereka menjala ikan. Mereka membawa perahu mereka ke tengah untuk mencari ikan. Tetapi usaha mereka sia-sia, sepanjang malam mereka tidak mendapatkan ikan. Itu membuat mereka menjadi tambah stres. Sampai suatu ketika Tuhan Yesus datang bersama di tengah-tengah mereka dan mengatakan kepada mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Saat itu juga terjadi mujizat. Mereka menarik jala mereka dan ternyata jala mereka penuh dengan ikan. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengalami situasi yang tidak mudah ketika gurunya tidak lagi bersama dengan mereka. Tetapi hal yang menarik bagaimana Tuhan Yesus tetap menunjukkan kasih setianya kepada umat-Nya. Dalam bacaan kita ini adalah bacaan bagaimana Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya yang ketiga kalinya. Dan pada saat Tuhan Yesus bersama dengan mereka, makan bersama dengan mereka dari hasil tangkapan ikan, mereka sadar bahwa itu adalah guru mereka. Saudara, tentunya dalam bacaan kita ini ingin memberikan sebuah pesan. Bagaimana Tuhan Yesus tetap mengasihi umat-Nya, tetap menyayangi umat-Nya, dan tetap senantiasa beserta dengan umat-Nya. Tuhan Yesus mengerti kebutuhan umat-Nya dan tidak pernah melupakan umat-Nya yang percaya dan hidup di dalam ketaatan. Ia peduli dan selalu mencukupkan segala kebutuhan kita, meskipun dia tidak bersama-sama lagi dengan kita. Saudara-saudara sekalian, di dalam banyak sekali pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, kita harus percaya bagaimana Tuhan senantiasa bersama dengan kita, melihat kebutuhan kita, mengerti akan apa yang menjadi pergumulan kita. Bahkan dia punya banyak cara untuk mengatasi segala persoalan yang mungkin berat kita rasakan. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika Nazaruddin Hoja mengajar murid-muridnya. Ketika dia naik mimbar, satu pertanyaan dia lemparkan kepada murid-muridnya. "Apakah kalian tahu apa yang akan saya bicarakan pada hari ini?" Secara bersama-sama murid-muridnya menjawab,
"Tidak, kami tidak tahu." Kemudian Nazaruddin pun mengatakan kepada mereka, "Jika tidak ada yang tahu, bagaimana aku harus mengatakannya kepada kalian?" Ia pun turun dari mimbar dan pulang. Minggu berikutnya Nazaruddin mengulang pertanyaan yang sama. Merasa murid-muridnya tahu dan tidak ingin terkecoh. Kemudian ketika Nazaruddin berkata kepada mereka, "Apakah kalian tahu apa yang akan saya bicarakan pada hari ini?" Secara bersama-sama muridnya pun mengatakan, "Tahu, kami tahu." Kemudian Nazaruddin pun kembali membalas, "Jika kalian sudah tahu, untuk apa lagi saya berdiri dan mengajar kalian?" Kemudian Nazaruddin pun kembali pulang ke rumahnya. Minggu ketiga, minggu berikutnya, Nazaruddin pun kembali mengajar mereka. Kemudian murid-muridnya pun merasa kali ini tidak akan bisa dibohongi dan tidak akan bisa lagi dikibuli oleh gurunya. Dengan pertanyaan yang sama, kemudian muridnya pun menjawab, "Tahu, kami tahu." Sebagian murid menjawab. Kemudian, "Tidak." Sebagian murid yang lain juga menjawab. Kemudian Nazaruddin pun memberikan jawaban kepada murid-muridnya yang tahu dan yang tidak tahu. "Kalau begitu, untuk apa lagi saya datang ke sini? Silakan yang tahu mengajari, yang tidak tahu, sekarang aku mau pulang." Saudara, kisah ini adalah kisah guyon yang ingin memberi tahu kepada kita bahwa di dalam kehidupan ini selalu saja ada cara, selalu saja ada solusi, selalu saja ada hal-hal yang terkadang di luar dari pemahaman kita. Itulah Tuhan yang selalu hadir menyertai kehidupan kita yang seringkali kita tidak pahami. Tetapi marilah kita belajar tetap setia kepada Tuhan, meskipun terkadang jalan yang Tuhan tunjukkan itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Ia bangkit dan Ia menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.